Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa, follower YouTube Zulfahmi Al-Faizi yang kami hormati, kita sekarang berjumpa lagi dalam episode kedua. Masih kita membicarakan upaya dan usaha untuk menggapai predikat haji dan umroh yang mabrur atau mabrurah. Sudah kita bicarakan 3 langkah pertama, dan sekarang kita akan melanjutkan upaya usaha kita untuk menggapai haji atau umroh yang mabrur atau mabrurah. Berikutnya yang harus kita persiapkan adalah ayyajtahida fi irda walidayhi. Sebelum bapak-bapak, ibu-ibu berangkat ke tanah suci, maka mintalah ridho, mintalah doa restu dari kedua orang tua. Kita ingat, ridhullah fi ridhul walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini, bahwa murka dan sukanya Allah itu tergantung kepada murka dan sukanya ibu kita. Maka tiadalah artinya haji kita atau umroh kita tanpa ada ridho dari kedua orang tua kita. Dan itu sangat penting, harus Bapak Ibu laksanakan sebelum Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji atau umrah. Kemudian yang kelimanya adalah ayatluba an takuna nafaqatahu halalan khalisan minas subhat. Maka biaya ataupun ongkos ataupun bekal yang kita miliki harus dari halalan thayyiban khalisan minas subhat, harus bersih, kemudian harus halal, kemudian bersih dari yang sifatnya subhat. Mengapa? Karena biaya yang diambil daripada barang-barang yang haram, maka dipastikan itu ibadah hajinya mardud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat sholat duha, ya Allah, berilah kami rezeki. Kalau toh itu di langit, segera turunkanlah. Kalau toh itu di dasar bumi, segera keluarkan. Kalau toh itu sedikit, besarkan dan barokahkan. Kalau toh itu haram, segera halalkan ya Allah untuk bekal kami menuju Baitullah. Kemudian yang keenamnya adalah yustahabu ayastaksiru minaz-zad wan nafaqah. Maka orang-orang yang akan berangkat ibadah haji, maka bersiap-siaplah dengan bekal yang cukup. Karena salah satu penunjang tenangnya ibadah kita, khusyuknya ibadah kita adalah dengan bekal yang cukup. Maka mudah-mudahan sekali lagi bekal yang cukup, bekal yang terukur. Kita tidak ada niat untuk belanja, untuk berhura-hura di sana, tapi manusia yang tidak lepas dari kebutuhan, maka kebutuhan hanya bisa diselesaikan dengan uang. Kebutuhan dunia diselesaikan dengan dunia. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kita yang halalan thayyiban untuk bekal dan nafkah kita selama kita melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, selain dari kita menyiapkan harta yang halal, bekal yang cukup, adalah ayata'allama kaifiyatahu hajja wal umrah. Kita harus belajar, kita harus mengenal, bahkan kita harus memahami tata cara ibadah haji, tata cara ibadah umrah. Maka suka disebut dengan manasikul haji, manasikul umrah. Maka jangan kita berhenti bertanya, jangan kita berhenti mencari ilmu-ilmu tentang bertalian dengan kaifiat tata cara ibadah haji.
Maka lewat renungan, lewat kajian YouTube Julfahmi ini, insya Allah kita sama-sama belajar untuk menggapai haji yang mabrur, kemudian mendalami manasikul haji. Yang kita bicarakan sekarang adalah persiapan ibadah haji. Kemudian berikutnya adalah yang bagi ayatul balahu rafiqan ragiban fil khair wa karihan lisyarri. Maka kita sebelum berangkat ibadah haji mencari sosok teman, mencari sosok sahabat yang dengan sahabat tersebut kita mendorong untuk khusyuknya ibadah, untuk berbuat yang terbaik selama di Mekah dan di Madinah. Artinya sahabat itu bisa membawa kita kepada ibadah, bukan membawa kepada yang kurang ibadah. Maka carilah oleh bapak-bapak ibu sosok pribadi teman yang bisa mendongkrak kualitas dan kehusuan ibadah kita selama di tanah suci. Kemudian bapak ibu sekalian yang kami hormati, maka sebelum kita berangkat dan katakanlah jadwal keberangkatan sudah ada, kepastian berangkat sudah ada, maka seyogyanya yustahabu ayyuwadda'a ahlahu wa jiranahu wa asdiqaahu. Maka undanglah kerabat kita, tetangga kita, kemudian keluarga kita untuk mengadakan pertemuan. Dan pertemuan sebelum berangkat haji disebut dengan walimatus safar. Dan itu adalah kita lakukan sesuai dengan tahapan kemampuan kita masing-masing. Kita mampunya mengumpulkan 20 orang, cukuplah 20 orang. Kita mampu mengumpulkan 30 orang, kumpulkan 30 orang. Kita punya kemampuan lebih baik, ya, lebih banyak tentunya juga lebih baik. Maka itu disebut dengan walimatus safar. Intinya adalah istihlal dan istirda. Kemudian istid'a ada 3. Istihlal, kita minta dihalalkan. Kalau toh kita pernah memakan harta dari rekan kita, dari saudara kita, dari tetangga kita yang itu tidak halal atau kurang halal, maka dikala walimatus safar kita istihlal, minta untuk dihalalkan. Kemudian istirda, intinya adalah meminta keridhaan dari keluarga dan tetangga kita. Kemudian istid'a, kita minta doa kepada tetangga dan keluarga kita bahwa kita akan berangkat ibadah haji. Mudah-mudahan dengan istihlal, istirda, kemudian istid'a ketika walimatus safar lebih mendorong kita untuk lebih mulusnya perjalanan ibadah haji kita, ibadah umroh kita ke tanah suci. Maka jatuhlah waktu yang sudah kita tetapkan, hari H yang kita tunggu-tunggu. Maka sebelum kita melaksanakan perjalanan ibadah haji dan ibadah umroh, maka awalilah dengan sholat 2 rakaat. Dan itu disebut dengan sholat sunat safar. Nawaitu sholli sunat safari rakaataini adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Itu disebut dengan sholat sunat safar. Begitulah hadirin wal hadirat rahimakumullah, tata cara perjalanan ibadah haji, tata cara perjalanan ibadah umrah. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu sekalian melaksanakan tahapan-tahapan yang sudah kita uraikan tadi, kemudian bapak ibu laksanakan, itu menjadi gerbang awal dari mendapatkannya predikat haji mabrur ataupun haji mabrurah. Selamat untuk melaksanakan. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada yang kami sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi selamat jumpa kembali di episode kajian tentang manasik haji wal umrah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.